Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Islamul Albab. Sesi ini merupakan sesi lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang peradaban Islam di masa klasik dan masa pertengahan. Kali ini sebagai lanjutan kita akan membahas peradaban Islam di masa modern. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti mengenai peradaban Islam di masa modern, mari kita mulai perkuliahan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 pembahasan yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Pertama adalah mengenai kondisi Islam di awal abad ke-19 yang merupakan awal mula dari fase modern itu mulai. Kemudian yang kedua adalah pengaruh penetrasi barat terhadap dunia Islam, dan yang ketiga adalah kondisi dunia Islam di abad ke-20. Mari kita mulai dari poin yang pertama, yaitu kondisi dunia Islam di awal abad ke-19. Faktanya, pada awal abad ke-19, dunia Islam sebenarnya masih dipimpin oleh satu kekuasaan pusat atau kekhilafahan Turki Utsmani. Turki Utsmani adalah sebuah dinasti yang merupakan lanjutan atau pengganti dari dinasti Abbasiyah yang kala itu dihancurkan oleh bangsa Mongol yang pasukannya dipimpin oleh Hulagu Khan. Dengan berakhirnya dinasti Abbasiyah, lanjut kemudian muncul dinasti Turki Utsmani. Dari abad ke-13, tepatnya dimulai dari tahun 1299 dan berakhir pada Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1922. Jadi dinasti Turki Utsmani ini eksis sekitar 7 abad lamanya, dari abad ke-13 sampai awal abad ke-20. Banyak fase yang dilalui oleh Turki Utsmani. Salah satunya mungkin yang bisa kita ingat sebagai sebuah peristiwa ikonik yang merupakan penanda masa kejayaan Turki Utsmani adalah apa yang terjadi pada tahun 1453, yaitu penaklukan Konstantinopel atau ibu kota Turki, Istanbul yang sekarang, oleh Muhammad Al-Fatih, yang itu menandakan bagaimana kondisi dunia Islam ketika itu yang sangat maju dan berjaya, bahkan sampai mencakup kawasan Eropa. Namun setelah itu Turki Utsmani kemudian mengalami kemunduran sampai akhirnya pada abad ke-19 ini ya kemudian mundur dan bahkan hilang sama sekali setelah Perang Dunia Pertama berakhir. Abad ke-19 merupakan masa ketika Eropa itu semakin mendominasi dunia, menggantikan dominasi umat Islam yang sempat berjaya di masa Umayyah, kemudian di masa Abbasiyah. Ada beberapa faktor yang mendorong mengapa Eropa itu kemudian bisa maju dan mendominasi dunia, menggantikan peran umat Islam. Yang pertama adalah faktor kemajuan atau faktor majunya ilmu pengetahuan mereka. Selain ilmu pengetahuan, mereka juga banyak menemukan alat transportasi dan komunikasi seperti mesin telegraf, kereta api, dan kapal uap. Nah, dominasi Eropa di dunia ini juga didukung oleh kekuatan militer mereka yang sangat kuat, yang pada waktu itu hampir sulit diimbangi oleh kekuatan Islam ketika itu. Jadi sebagai hasilnya, dengan kekuatan dan sumber daya yang mereka miliki, akhirnya mereka melakukan ekspansi perluasan kekuasaan ke daerah-daerah yang pada awalnya itu merupakan daerah kekuasaan Muslim, seperti Aljazair, Mesir, Libya, dan lain sebagainya, yang kemudian jatuh ke dalam penaklukan dunia Barat. Pada abad ke-19, kondisi kehidupan umat Islam secara umum itu tidak stabil. Kondisi mereka itu atau pemikiran mereka tidak sama dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya.
fokus mereka atau fokus umat Islam pada waktu itu adalah bagaimana caranya melindungi diri dari dominasi negara barat, bukan lagi bagaimana caranya mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan cara berpikir, mengembangkan teknologi sehingga bisa mencapai masa kejayaannya. Kemudian kita lanjut ke bagian kedua. Di sini kita akan membahas pengaruh penetrasi barat terhadap dunia Islam. Islam atau dunia Islam sempat hidup pada masa kenyamanannya, sehingga kemudian ketika negara-negara Eropa menunjukkan dominasinya terhadap dunia Islam, para pemimpin dunia Islam kemudian menjadi terkejut. Pengaruhnya kemudian mereka harus memperbaiki kebijakan-kebijakan mereka, sehingga kemudian kebijakan yang kuno yang itu dianggap menghambat perkembangan kekuasaan itu harus diganti dengan kebijakan yang transformatif. Nah, salah satu yang menjadi perhatian utama oleh penguasa dinasti Turki Utsmani ketika itu adalah aspek militer. Jadi dengan kalahnya dominasi umat Islam ketika itu, padahal ketika itu daerah kekuasaannya masih sangat luas. Nah, tapi tersadar bahwa ada kekuatan baru yang mulai bangkit, yaitu kekuatan Eropa yang sempat dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih dulu. Nah, ini membuat penguasa dinasti Turki Utsmani harus merevisi kebijakan militer mereka. Akhirnya tentara-tentara lama mereka bubarkan, mereka ganti dengan yang baru, yang kemudian mereka latih dan mereka mendatangkan pelatih dari Eropa. Artinya di sini meskipun Eropa dipandang sebagai kekuatan yang oposisi terhadap kekuasaan dinasti Turki Utsmani, tapi mereka tetap menggunakan atau bekerja sama dalam masalah militer. Kemudian selanjutnya dunia Islam abad ke-20. Pada abad ke-20, jadi dunia Islam ini ditandai dengan mulai bangkitnya dunia Islam dari kemunduran dan dari kelalaian yang sempat melanda mereka. Kalau kita lihat, Eropa itu bisa menjajah Indonesia, bisa menjajah dunia Arab karena dari internal mereka sendiri yang kuat. Mereka mempunyai ilmu pengetahuan, mereka mempunyai teknologi, mereka mempunyai alat transportasi dan komunikasi. Nah, kemudian disandingkan juga dengan kelemahan umat Islam ketika itu. Nah, jadi di sisi lain negara-negara Islam itu menjadi jajahan Eropa. Karena apa? Karena keterbelakangan umat Islam pada hampir semua aspek. Artinya hampir di setiap aspek kehidupan umat Islam ketika itu kalah dengan bangsa-bangsa Eropa. Penetrasi atau kolonialisme Barat itu disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal kaum muslimin sendiri, yaitu karena kekuatan militer mereka ketika itu lemah, kemudian kondisi perekonomiannya pun itu menurun. Kenapa menurun? Karena sebelumnya dunia Islam itu berkuasa, Turki Utsmani berkuasa, tapi kemudian karena munculnya kekuatan Eropa, monopoli perdagangan yang biasa mereka lakukan sebelumnya itu kemudian hilang. Nah, kemudian juga karena kondisi pendidikan, keilmuan ketika itu stagnan dan tidak berkembang, tidak membuahkan satu pemikiran baru yang bagus. Nah, di sisi eksternal, Eropa waktu itu memang sangat maju, ditandai dengan maraknya ilmu pengetahuan yang mereka geluti. Kemudian bidang ekonomi dan perdagangan, Eropa juga mengalami kemajuan pesat dengan ditemukannya Tanjung Harapan sebagai jalur perdagangan maritim langsung ke timur. Artinya mereka nggak perlu lagi mampir ke Arab untuk transit, tapi mereka punya jalur tersendiri sehingga bisa langsung sampai ke wilayah timur. Jadi pada abad ke-20, di mana negara-negara Islam atau mayoritas dunia Islam itu mulai jengah dengan penjajahan yang mereka alami oleh negara-negara Eropa, beberapa pemikir, salah satunya adalah Jamaluddin Al-Afghani, kemudian mencetuskan atau mempopulerkan
satu gerakan yang dinamakan dengan pan-Islamisme. Secara sederhana bisa dimaknai sebagai solidaritas umat muslim internasional. Artinya dengan melalui gerakan ini diharapkan bahwa umat Islam itu bersatu untuk sama-sama melawan kolonialisme. Itu salah satu gerakan untuk kemudian bagaimana memunculkan upaya untuk memerdekakan diri dari penjajahan atau kolonialisme Barat. Selain Jamaluddin Al-Afghani, muridnya juga ikut andil dalam mempopulerkan gerakan ini, yaitu Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Mereka berdua adalah cendekiawan dari Mesir yang buah dari pikirannya itu banyak mempengaruhi gerakan nasionalisme Mesir yang didukung atau yang mendukung gerakan untuk memerdekakan diri dari kolonialisme asing. Islam pernah berjaya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan umat muslim sekarang ini untuk bisa kembali berjaya seperti yang pernah dirasakan di masa-masa yang lalu? Demikian yang bisa disampaikan pada sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.